Jabatan ASN diisi oleh TNI Polri, apakah sudah ada detail bagaimana mekanismenya dan posisi apa yang boleh diisi oleh TNI Polri? Iya, Cindy dan juga saudara, selamat malam. Jadi kalau membahas mengenai apakah sudah dibahas lebih lanjut, nah ini masih dalam proses. Untuk rapat dengar pendapat yang tadi dilakukan oleh jajaran Komisi 2 DPR RI bersama dengan Kementerian Pan-RB itu saat ini masih dalam progres pembahasan, di mana nanti dalam target penetapan dari RPP ASN ini nanti akan ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2024. Kemudian tadi hal terkait dengan pertanyaan sudah adakah posisi-posisi mana saja yang diperbolehkan untuk ditempati TNI Polri dalam lingkup ASN begitu. Ini tadi juga saya tanyakan kepada Menpan RB sendiri, memang tidak dijabarkan secara rinci, tapi disebutkan bahwa aturan-aturan ini sudah dijabarkan secara jelas di Undang-Undang TNI. Dan kalau misalnya saya mencari tahu lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tepatnya di pasal 47 ayat 2 ini memang disebutkan bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR, Narkotika Nasional, dan kemudian Mahkamah Agung. Ada 10 instansi lembaga yang boleh ditempati oleh TNI Polri dalam lingkup ASN itu sendiri. Dan ayat selanjutnya ini menyebutkan bahwa prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat sebelumnya didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah non-departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non-departemen yang dimaksud. Dan tadi secara mekanisme sebenarnya yang diinfokan oleh Menpan RB ini sendiri bahwa memang jika salah satu nantinya lembaga ASN ini membutuhkan salah satu atau pekerjaan tambahan perlu bantuan dari TNI Polri, ini memang kemudian ada seleksi tersendiri yang mana memang seleksi ini bisa dikatakan dilakukan secara ketat. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan adalah selanjutnya pengawasan dan transparansinya seperti apa. Ini nanti lingkupnya adalah dari kesekjenan, di mana nanti pastinya sudah ada tim profesi ahli yang kemudian melakukan seleksi terhadap calon-calon dari TNI Polri yang kemudian akan diperbantukan dalam pekerjaan yang kemudian dipasrahkan begitu ya, atau kemudian dibutuhkan bantuan dari lingkup TNI Polri. Dan kalau misalnya melihat daripada aturan terkait dengan Respirokal ASN dan TNI Polri, di sini juga disebutkan, Cindy dan juga saudara, bahwa memang jabatan atau pengisian jabatan dari prajurit TNI dan anggota Polri ini hanya untuk jabatan ASN tertentu pada instansi pusat tertentu. Artinya hanya untuk level eselon 1 dan hanya ada di lingkup pimpinan pusat. Kemudian prajurit TNI dan anggota Polri yang menduduki jabatan ASN pada instansi pusat tidak dapat beralih status menjadi ASN. Kemudian khusus bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang merupakan talenta terbaik, ini merupakan yang terbaik di lingkungan TNI Polri. Dan ada juga poin yang merinci bahwa mereka yang nantinya akan diperbantukan dalam lingkup ASN adalah harus memenuhi kualifikasi pendidikan, kompetensi, kepangkatan, pendidikan, pelatihan, rekam jejak, pengalaman jabatan yang relevan, kesehatan, integritas, dan persyaratan jabatan yang sesuai dengan jabatan yang diperlukan. Sementara begitu, Cindy, hingga saat ini prosesnya masih dalam progres pembahasan, sekali lagi di mana nanti ada proses lanjutan di mana harmonisasi, kemudian juga pengajuan hasil harmonisasi ke Presiden, dan kemudian nanti akhirnya ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2024. Valentina Sitorus melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Saudara Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo melaporkan dugaan kecurangan pemilu legislatif di 3 kabupaten di Jawa Timur ke Badan Pengawas Pemilu. Agus menyebut laporan sebelumnya ke Bawaslu Jawa Timur tidak ditanggapi. Agus Raharjo yang juga calon legislatif DPD Jawa Timur menyatakan awalnya kecurigaan penghitungan perolehan suara hanya terjadi di 3 desa, kemudian menjadi 3 kabupaten, yakni di Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sampang.
Agus menyebut adanya perubahan drastis antara Form C1 saat menjadi Form D dan hanya menguntungkan beberapa orang saja. Jadi ini saya datang ke Bawaslu RI, itu tujuannya melanjutkan yang kami lakukan di Bawaslu Jatim. Ada kemungkinan kecurangan pemilihan anggota DPD di Madura, yang kami sampling 3 kabupaten. Waktu itu pertama hanya 3 desa pertama, sekarang malah 3 kabupaten. Yang kemudian usai meraih suara terbanyak caleg DPR dari Partai Nasdem untuk daerah pemilihan NTT 2, Ratu Ngadu Bonubula mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri ini disampaikan salah satu saksi dalam pleno rekapitulasi suara tingkat nasional untuk Dapil NTT di Jakarta. Ratu Ngadu Bonubula, caleg nomor urut 5, mendadak mengundurkan diri setelah berhasil meraih suara terbanyak dan lolos ke Senayan sesuai pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat nasional di KPU Pusat. Ratu Bula berhasil mendapat 76.331 suara atau terbanyak di antara 6 caleg lain di Dapil NTT 2. Sementara mantan Gubernur NTT Victor Laiskodat hanya memperoleh 65.359 suara dan tidak lolos melangkah ke Senayan. Kami sampaikan dan di dalam forum terbuka ini bahwa calon anggota legislatif Partai Nasdem nomor urut 5 Dapil NTT 2 menyatakan mengundurkan diri, dan dengan demikian kami dari DPP Partai Nasdem menyampaikan surat kepada KPU RI dengan ditembuskan kepada Bawaslu RI. KPU akan mengkaji surat pengunduran diri caleg Nasdem Ratu Ngadu Bonubula. KPU menegaskan akan fokus pada rekapitulasi hasil pemilu terlebih dahulu. Komisioner KPU Agus Melas membenarkan telah menerima surat dari Partai Nasdem terkait pengunduran diri caleg DPR Ratu Ngadu Bonubula. Agus menyatakan KPU akan mengkaji surat pengunduran diri itu. Caleg Nasdem Dapil NTT 2, Ratu Bula, mengajukan pengunduran diri setelah ia menerima suara tertinggi di antara caleg Nasdem di Dapil NTT 2. Sampai ke sana. Kebetulan kemarin itu memang saksi Partai Nasdem menyampaikan surat ke kami. Kami kan tidak dalam rangka merespon itu ya. Itu kita terima sebagaimana surat yang biasanya juga diajukan ke KPU, tentu ke Ketua KPU, nanti akan ada mekanisme untuk mengkajinya. Kalau kita fokusnya rekapitulasi. Saudara, meskipun tidak lagi menampilkan grafik rekapitulasi suara, KPU memastikan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap masih aktif. KPU mengajak masyarakat mengikuti proses rapat pleno rekapitulasi suara yang diadakan terbuka untuk publik. Komisioner KPU Agus Melas menyatakan diagram atau grafik rekapitulasi suara di situs Sirekap akan dimunculkan jika diperlukan. Ia menegaskan situs Sirekap tetap aktif karena berperan sebagai pusat data atau database untuk dokumentasi. Sebelumnya pemanfaatan Sirekap sebagai alat bantu dianggap berhasil menghadirkan keterbukaan jalannya pemilu. Sirekap dengan diagramnya kan nggak ada soal. Tapi yang jelas Sirekapnya kan tetap aktif. Karena semua formulir untuk Sirekap kan memang didedikasikan sebagai database untuk dokumentasi, untuk mengkurasi semua data-data yang berasal dari tim. Kementerian Perhubungan memprediksi pergerakan mudik masyarakat selama Lebaran 2024